Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bosku, jadi pada kesempatan hari ini kita akan melakukan penyambungan pada tanaman alpukat. Jadi untuk saat ini ya kita akan melakukan penyambungan di bedengan. Oke, langsung saja kita masuk di tahapan penyambungannya. Sebelum masuk di tahap penyambungan, kita akan menjelaskan sedikit terkait dengan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam penyambungan. Alat yang pertama yang dibutuhkan adalah pisau okulasi, kemudian gunting pangkas, serta bahannya itu entris itu sendiri. Entris yang kita gunakan di sini adalah varietas peluang. Kemudian plastik sungkup. Nah, ini batang bawah yang akan kita sambung nantinya. Jadi metode yang kita terapkan nantinya adalah metode sambung dini. Nah, bisa kita lihat batangnya masih berwarna merah. Nah, tipe batang seperti ini itu umumnya dia masih lunak. Setelah melakukan persiapan alat dan bahan, kemudian langkah selanjutnya itu pemangkasan batang bawah. Nah, untuk batang bawah yang akan kita sambung saat ini itu berumur 2 bulanan setelah tancap. Nah, bisa kita lihat lakukan pemangkasan batang bawah dengan cara melakukan pemotongan secara keseluruhan. Ketinggian potongan pada batang bawah saat ini yaitu kurang lebih 25 sampai 35 cm atau kisaran 1 jengkal tangan orang dewasa. Nah, langkah selanjutnya itu lakukan pemangkasan daun secara keseluruhan. Oke. Jadi tidak menggunakan ini ya, tidak menggunakan daun dalam melakukan penyambungan. Semua daun kita pangkas. Setelah dilakukan pemangkasan daun, langkah berikutnya itu dilakukan pembelahan batang bawah. Nah, untuk kedalaman belahan itu dia di kisaran 2 sampai 3 cm. Oke, seperti ini. Nah, untuk metode pembelahan kita mulai dari tengah ya. Kita ambil dari tengah ke depan sini. Oke. Jadi seterusnya. Jadi kita ambil dua-dua baris. Ini metode agar penyambungan lebih cepat dilakukan. Seperti ini. Jadi untuk saat ini kita lakukan penyambungan dengan metode sambung dini. Artinya batang bawah masih lunak sudah dilakukan penyambungan. Kemudian untuk daun itu kita pangkas secara keseluruhan tanpa menyisakan helai daun ya, seperti ini. Oke, kemudian kita ambil di baris ke-3 dan 4 karena di sini tadi sudah selesai, kita ambil lagi di baris 3 dan 4. Jadi kalau kita menerapkan metode seperti ini maka penyambungan di bedengan itu lebih cepat. Jadi kita tidak mesti angkat satu persatu. Baiknya untuk penyambungan metode ini kita lakukan di bawah paranet ya, atau di dalam pembibitan yang teduh. Nah, sekarang kita lakukan penyambungan di dalam pembibitan. Bisa kita lihat. Nah, kondisi naungan ini lumayan teduh ya. Jadi untuk kisaran penyinaran itu di kisaran 20 sampai 25% cahaya masuk. Oke, jadi cukup dulu. Ini beberapa pohon yang sudah kita belah kisaran 30 pohon. Jadi sekarang kita masuk di tahap penyayatan.
Nah, ini entris peluang yang sudah kita panen tadi. Ini yang akan kita gunakan untuk penyambungan. Nah, untuk syaratnya kita jelaskan kembali. Nah, syaratnya itu dia memiliki mata bagong sepertinya. Kemudian dia terhindar dari serangan hama dan penyakit. Oke, kita lakukan penyiatan. Oke, seperti ini. Untuk jumlah mata tunas yang kita gunakan cukup 1 atau 2 mata tunas. Oke. Nah, untuk penyambungan setelah diiris itu kita posisikan pemasangan entris berada di bagian tengah dulu seperti ini. Oke, kemudian diselesaikan dulu di sisi tengah, kemudian kita bergeser ke bagian depan. Oke, seperti itu untuk mencegah jatuhnya entris di bagian depan. Oke, jadi seperti ini. Jadi kita mulai dari tengah ya, mulai dari tengah ke depan. Kemudian untuk penyungkupan itu kita mulai dari depan sini. Nah, penyungkupan itu kita mulai dari depan. Untuk saat ini kita akan menjelaskan 2 metode penyambungan. Ada yang ikat dalam, ada yang ikat luar. Nah, yang kita lakukan saat ini yaitu ikat luar. Oke, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya kita lakukan pengikatan. Nah, untuk tali yang digunakan itu ini tali karung ya, kita gunakan untuk mengikat. Jadi caranya itu kita posisikan talinya di antara jari tengah dengan jari telunjuk seperti ini. Nah, untuk panjang tali ini ya kurang lebih 25 sampai 30 cm juga panjang tali. Namun untuk panjang tali ini biasanya kita sesuaikan dengan ukuran bibit. Biasanya untuk bibit yang memiliki diameter yang lebih besar itu biasanya kita menggunakan tali yang lebih panjang lagi. Namun kalau untuk saat ini itu di kisaran 0,5 mm untuk diameter batang, jadi cukup kita menggunakan di kisaran 25 sampai 30 cm saja panjang talinya. Kemudian untuk cara pengikatan itu kita mulai dari depan seperti ini. Jadi diupayakan di dalam melakukan pengikatan sungkup rapat di entris, kemudian lakukan pengikatan. Nah, untuk pengikatan di sini harus hati-hati ya, karena batang alpukat ini masih lunak, jadi dia rawan patah. Oke, seperti itu. Kemudian kita masuk di barisan kedua, pohon kedua. Oke. Kemudian pindah lagi di pohon berikutnya seperti ini. Oke. Jadi di dalam pengikatan upayakan
batang bawah yang dipotong dengan entrus yang kita iris itu terikat secara keseluruhan seperti ini. Oke. Jadi kalau kita menggunakan metode seperti ini, itu sangat cepat dalam melakukan penyambungan. Oke, jadi seperti ini hasilnya ya untuk metode yang pertama. Sekarang kita masuk di metode yang kedua. Yang membedakan itu di cara pengikatan. Untuk pengirisan itu sama saja. Pada irisan kita menggunakan 2 sampai 3 cm. Oke, kita pasang dari tengah dulu. Jadi ini adalah untuk metode yang kedua ini membuat kita menggunakan tali plastik ya yang akan kita dalam gunakan melakukan untuk pengikatan. Oke, jadi seperti ini. Untuk pengikatan kita mulai dari depan, sama dengan metode yang pertama tadi, itu kita mengikatnya mulai dari depan, kemudian dilakukan penyungkupan. Nah, setelah dilakukan penyungkupan, plastik sungkupnya cukup seperti ini. Jadi tidak mesti lagi dilakukan pengikatan di bagian bawahnya. Jadi ini hasilnya ya, sudah kita lakukan. Nah, ini yang tempo hari kita lakukan ini penyambungan. Oke, saya kira cukup untuk 2 metode atau 2 cara tutorial penyambungan alpukat dengan metode sambung dini. Kita jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.